Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina min khaza'ini ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang selalu mempertemukan kita dengan nikmat dan tidak pernah putus. Banyak nikmat Allah yang datang tanpa kita minta. Nafas yang tidak pernah berhenti, jantung yang terus berdetak tanpa kita perintah, dan tubuh yang bergerak tanpa kita sadari. Semua adalah karunia yang luar biasa. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang paling bersyukur, bahkan ketika hidupnya penuh kesederhanaan. Bayangkan, jika Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin surga masih sujud sampai kakinya bengkak karena rasa syukur. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Saudaraku, syukur itu bukan hanya ucapan manis di bibir. Syukur itu adalah keadaan hati yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Allah menegaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat kepada kalian." Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Namun ayat itu juga menyimpan ancaman tegas. Jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Artinya apa? Jika kita tidak bersyukur, bukan hanya nikmat dicabut, tapi hidup bisa ditemani kesempitan hati, pikiran yang gelisah, dan rezeki yang terasa seret walaupun uangnya banyak. Syukur memiliki 3 pilar. 1. Hati. Mengakui bahwa setiap nikmat, kecil atau besar, adalah pemberian Allah. 2. Lisan. Mengucapkan alhamdulillah bukan hanya saat enak, tapi juga saat diuji. 3. Perbuatan. Menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah. Jika 3 hal itu lengkap, barulah syukur itu utuh. Tapi jika syukur hanya di lisan, itu hanya kulitnya saja. Jamaah yang dirahmati Allah, hamba yang bersyukur itu hidupnya bisa dikenali dari perilakunya. Tidak mudah mengeluh meski sedang sulit, tidak iri meski melihat orang lain lebih kaya, tidak sombong meski mendapat kelimpahan, tetap tenang meski diuji dengan sakit dan kekurangan, selalu berkata, "Ini sudah terbaik dari Allah." Orang bersyukur itu bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi ketika sedih, ia tetap ingat Allah. Ketika jatuh, ia tidak menyalahkan takdir. Ketika susah, ia tetap yakin ada rencana indah. Saya akan membacakan kisah-kisah tentang syukur. Lelaki miskin yang tidak menyadari kekayaannya. Diceritakan ada seorang lelaki miskin datang kepada seorang ulama. Katanya, "Tuan Guru, hidup saya susah, saya tidak punya apa-apa." Sang ulama tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita hitung hartamu. Berapa harga matamu? 1 miliar mau?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." "Kalau tanganmu saya beli 2 miliar, mau?" "Tidak mungkin." "Kalau hidupmu saya beli 3 miliar?" "Tidak." Sang ulama berkata, "Lalu mengapa kamu berkata tidak punya apa-apa, padahal kamu punya yang lebih mahal dari miliaran rupiah?" Begitulah manusia, nikmat besar sering tidak terlihat karena hati tertutup oleh keluhan. Kisah 2, Nabi Ayub dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kehilangan anak, kehilangan harta, tapi apa kata beliau? "Alhamdulillah ala kulli hal." Allah tidak melihat ujiannya, tapi melihat sikapnya. Dan karena kesabarannya, Allah kemudian mengangkat derajat beliau, mengembalikan kesehatan dan hartanya. Ini bukti bahwa syukur dan sabar selalu mendatangkan pertolongan Allah. Kisah 3,
syukur yang mengubah nasib. Ada seorang lelaki yang hidup selalu sulit, penghasilan kecil, hutang banyak, rumah sempit. Suatu hari, ia mendengar ceramah tentang syukur. Ia mulai membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah tiap pagi. Hari pertama terasa biasa, hari kedua masih sama. Masuk minggu ketiga, ia merasakan perbedaan. Hatinya lebih tenang. Bukan karena rezeki berubah, tapi karena cara memandang hidup berubah. Ketika hati tenang, langkah jadi ringan. Ketika langkah ringan, kerja jadi penuh semangat. Ketika semangat naik, rezeki mulai terbuka. Itulah keajaiban syukur, perubahan dimulai dari hati. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, mulai hari dengan syukur. Bangun tidur, langsung ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana. Kedua, biasakan jurnal syukur. Catat 3 hal yang bisa disyukuri setiap hari. Ketiga, latih mata untuk mencari nikmat, bukan kekurangan. Kalau kita selalu mencari kekurangan, maka nikmat sebesar apapun tidak akan terlihat. Keempat, kurangi membandingkan diri. Setiap takdir itu umum. Kita tidak tahu beratnya ujian orang yang kita bandingkan. Kelima, gunakan nikmat untuk ibadah. Sehat untuk sholat, rezeki untuk sedekah, suara untuk zikir. Jika kita menjaga nikmat, Allah akan menambah. Jika kita mensyukuri sedikit, Allah akan melapangkan. Jika kita bersyukur dalam ujian, Allah akan memuliakan. Lisan ini kecil, tapi bisa menjadi sumber pahala besar dan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia sadari, dan Allah meninggikannya beberapa derajat karenanya. Dan sebaliknya, Ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari. Lalu Allah mencampakkannya ke dalam neraka. Subhanallah, satu kata saja bisa mengubah keadaan seseorang di akhirat. sekarang dosa lisan tidak hanya lewat mulut, ia bisa datang melalui jempol, komentar, status, caption, dan pesan singkat. Banyak orang yang terlihat solih di dunia nyata, tapi kasar di dunia maya. Kita harus ingat, apapun yang kita tulis juga akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak hanya mencatat apa yang kita ucapkan, tapi juga apa yang kita ketik. Ada hubungan penting antara syukur dan lisan. Orang yang bersyukur, lisannya lembut, menenangkan, dan penuh doa baik. Sebaliknya, orang yang kurang bersyukur, lisannya dipenuhi keluhan, kemarahan, dan kata-kata menyakitkan. Hati yang gelisah mudah mengeluarkan kata kasar. Karena itu, salah satu cara menjaga lisan adalah memperbanyak syukur. Sebab hati yang penuh syukur tidak punya ruang untuk kebencian. Beberapa langkah praktis cara menjaga lisan. 1. Tahan 3 detik sebelum bicara. Tanya ke diri sendiri, apa ini baik? 2. Jaga nada, bukan hanya kata. Kadang kata benar, tapi nadanya menyakitkan. 3. Biasakan zikir. Orang yang lisannya dipenuhi zikir tidak punya waktu untuk kejelekan. 4. Jauhi ghibah. Ghibah itu ringan di lisan, tapi berat di neraca dosa. 5. Belajar berkata lembut. Rasulullah berkata, lembut bahkan kepada orang yang membenci beliau. 6. Diam itu ibadah. Diam bukan berkata kalah, tapi memilih jalan yang lebih selamat. Mari kita renungkan, hidup ini singkat. Jangan habiskan dengan keluhan, kemarahan, dan kata-kata yang merusak. Isi hari-hari kita dengan syukur. Isi lisan kita dengan kebaikan. Niscaya Allah akan melapangkan hidup kita, memperbaiki keadaan kita, dan mengangkat derajat kita. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah,
Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Ya Allah, bersihkan hati kami dari iri, dengki, dan keluhan. Jadikanlah lisan kami lembut, penuh doa, dan jauh dari dosa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, siapkanlah tubuh kami, tenangkan hati kami, dan jauhkan kami dari ucapan yang menjadi dusta. Kumpulkanlah kami dalam majelis ilmu di dunia, dan pertemukan kami di surga-Mu kelak. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.